Teman-teman, kalian pernah nggak ngerasa mau nyerah aja kalau lagi ngerjain sesuatu? Pernah nggak ditarik tanggung jawab, tapi kamu sendiri nggak yakin sama kemampuan kamu sendiri? Karena kamu merasa diri kamu powerless dan unqualified, sehingga kamu takut melangkah. Orang cenderung ragu untuk mengambil kesempatan di depan mereka karena mereka merasa tidak punya kelebihan. Kalau mau dipikir lebih lagi, apakah benar kamu tidak punya kelebihan? Selama kamu hidup, apakah kamu sadar dan mengembangkan kemampuanmu? Bagaimana sih agar kita mampu untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan ke kita? Yaitu dengan memiliki self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan kapasitasnya dalam bertindak ataupun melangkah dan mencapai tujuan. Contohnya, pemikiran orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi adalah apapun masalahnya bisa diselesaikan. Keyakinan akan kemampuan diri tentunya mempengaruhi motivasi mencapai sesuatu, performa, dan melakukan yang terbaik dalam memecahkan masalah. Memiliki self-efficacy yang tinggi atau rendah bisa menghasilkan atau mengurangi performa, perilaku, dan sukses dalam berbagai situasi. Self-efficacy yang tinggi akan membantu kita dalam menghadapi masalah dan mencapai tujuan dengan lebih lancar. Tanpa self-efficacy, kamu akan kalah sebelum masuk ke arena karena kamu tidak melangkah sama sekali. Kamu harus memiliki self-efficacy sebagai modal atau fondasi untuk perubahan hidup yang lebih firm dan santai di bidang apapun ditempatkan. Orang dengan low self-efficacy cenderung menghindari melakukan semua tanggung jawab dan menyerah dengan mudah karena mereka tidak percaya pada kemampuan dan kapasitas mereka. Ada 4 cara untuk menilai self-efficacy. Yang pertama adalah memakai pengalaman masa lalu untuk memecahkan masalah yang mirip. Contohnya, pernah berhasil melewati kuis psikologi umum dan mendapatkan nilai memuaskan. Selain itu, yakin akan berhasil lagi di kuis selanjutnya. Cara yang kedua adalah membandingkan kemampuan diri dengan orang lain. Observasi kesuksesan orang lain. Jika mereka gagal, mereka mungkin bisa menurunkan self-efficacy kamu. Begitupun sebaliknya, kamu melihat orang berhasil dalam bidangnya, kamu juga akan termotivasi untuk melangkah dan yakin bahwa kamu akan berhasil. Contoh, kita yakin bahwa memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Cara yang ketiga adalah mendengarkan tentang kemampuan kita dari orang lain. Dengan perkataan motivasi dari orang lain, contohnya mama, papa, atau si doi, kamu bisa mengerahkan usaha yang lebih maksimal. Ucapan mereka bisa mendorong kita untuk mencapai suatu hal. Contohnya ketika teman mengatakan atau memuji kalau kita pintar. Penilaian terakhir adalah dengan memakai tanggapan dari badan untuk mengakses kekuatan, kemampuan, dan kerentanan. Contohnya, tidak terlalu mengalami stres ketika ujian. Cara pertama untuk meningkatkan self-efficacy adalah practice. Lebih sering latihan melakukan sesuatu, performa dan rasa percaya diri kita akan makin baik. Kedua adalah try new things. Lakukan hal baru akan meningkatkan skill, tetapi biasanya akan menemukan hal yang mirip dengan pengalaman masa lalu. Ketiga adalah find role models. Menyaksikan kesuksesan orang dengan tujuan yang mirip akan memotivasi diri kita. Surround yourself with positive people. Keempat adalah build a supportive system. Misalnya mendapatkan tanggapan positif dari guru, ahli, dan teman. Kelima adalah be positive. Penting untuk mengenali tanda stres atau ada pikiran keraguan diri agar dapat mengatasinya. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat daftar pencapaian yang kita kagumi. Rasa tidak percaya diri mempengaruhi self-efficacy. Jika pernah gagal, ingatlah bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depanmu. Teruslah terbuka terhadap perubahan yang membangun hidupmu. The lies that brought you down must have to go. You are created for greatness and winner. Pelajaran itu sulit, tapi penting dan berharga. Focus the bigger picture of your life with doing sub-goals each every day. Keep building your life and be bold in moving.